Selamat sore. Selamat sore. Selamat datang di konten yang selalu ada dan selalu setia untuk menemani Borobudur viewers di sore hari, tepatnya di hari Kamis. Jangan bosen-bosen yang ngeliat muka kita berdua di konten ini. Oke. Kak, hari ini kita berdua aja nggak sih? Enggak lah, kita kan setiap Kamis selalu ditemenin sama bintang tamunya yang ciamik-ciamik ya, yang bakal ngasih kita informasi-informasi yang menarik buat teman-teman juga gitu, buat teman-teman Borobudur. Oke, jadi sekarang kita lagi bakal ngebahas apa sih, Kak? Kita tuh sekarang karena mau menyambut 4 hari lagi 4 hari lagi kita mau lebaran. Mau menyambut hari lebaran, maka tema kita kali ini adalah lebaran staycation at Hotel Borobudur Jakarta. Jadi kita udah nggak berasa banget ya, sekarang kita udah episode ke-41 dan tema hari ini adalah tips and trick to plan a fun staycation yang akan ditemani oleh salah satu influencer yang kemarin sudah sering banget ya dan sudah visit ke Hotel Borobudur Jakarta. Mungkin setelah di IG live hari ini, di afternoon talk hari ini kita bakal tanya-tanya nih bagaimana pengalaman dia mengenai Hotel Borobudur Jakarta. Mungkin bakal ngasih trik dan tips untuk para Borobudur viewers yang ingin staycation selama liburan lebaran. Oke. Nggak usah lama-lama kali ya. Ini influencer kita sudah menunggu dan sudah hadir di afternoon talk kali ini. Oke, masih menunggu ya. Oke, jadi 4 hari lagi nih Kak, lebaran. Sudah datang ya? Halo. Selamat sore semuanya. Halo. Alhamdulillah baik, Kak. Oke, Borobudur viewers, jadi kita di sore hari ini kita kedatangan Kak Ade Tora, salah satu influencer yang konten-kontennya ini berisikan pengalaman-pengalaman staycation di hotel, terus betul, review, betul ya Kak ya? Oke, jadi gimana Kak? Bisa nggak sih sedikit menceritakan bagaimana menjadi seorang influencer yang sering jalan-jalan, sering merasakan banyak hotel di Jakarta, di luar kota, bahkan di luar negeri ya? Tapi mungkin sebelumnya kita tanya dulu nih, Mas Ade Tora hari ini puasanya gimana? Masih puasa. Gimana ya? Oh, alhamdulillah masih puasa ya. Lancar ya puasanya ya. Semoga lancar sampai nanti ya. Oke, mudah-mudahan lancar terus ya. Soalnya udah 2 jam lagi ya. Iya, bentar lagi kan ya. Makanya istilahnya kayak ngabuburit sama kita ya. Ngabuburit. Jadi jangan bosan-bosan ya Borobudur viewers. Jadi selagi menunggu buka puasa, temenin kita terus bareng sama Kak Ade Tora. Oke. Ya, gimana tadi Kak Ade Tora? Jadi yang bisa kita lihat dan kita bisa kunjungi Instagramnya, Kak Ade Tora ini seorang influencer yang sering banget mengunjungi, mereview hotel-hotel dari berbagai bintang, dari berbagai kota dan berbagai belahan negeri. Belum sampai belahan negeri sih Kak di Indonesia. Tapi disemogakan menjadi influencer internasional, siapa tahu ya Kak? Iya, siapa tahu bisa kamar ini cita-citanya. Baik Kak ya. Jadi gimana, kenapa Kak Ade Tora dari banyaknya konten, dari banyaknya pilihan untuk menjadi karakter seorang influencer, kenapa Kak Ade ini memilih sebagai influencer yang kalau dilihat flashback konten-konten Ade Tora yang lama-lama sebenarnya sih lebih banyaknya tuh iseng makan, karena emang kan selain anak kosan tuh suka jajan makan kemana aja, jadi kayaknya mubazir kalau nggak dijadiin konten dan jadi referensi buat teman-teman di sosial media kan. Terus sambil jalan-jalan juga, jalan-jalan yang dulu ala mahasiswa, karena dulu kayak budgetnya kayak budget yang bener-bener tipis, mahasiswa cuma modal 500.000, sejuta, tapi pengen jalan-jalannya seru gitu. Ya, dulu sih kontennya kayak gitu. Cuman semenjak pandemi kemarin itu kayak mikir dong, banting setir kemana nih, masa sosmed kosong aja gitu kan. Pas kepikiran apakah harus banting setir ke hotel gitu kan. Tadinya mikir gitu, tapi kan mikir hotel tuh harus ada budget, harus ada banyak preparean lainnya. Kan dari situ kepikiran gimana caranya biar bisa nginep di hotel tapi uangnya nggak keluar banyak, yaitu
pertama suka ikut temen. Kebetulan teman-teman tuh doyan staycation rata-rata. Jadi kayak ada teman kantor, dia suka staycation hampir tiap minggu. Jadi kayak bener-bener pertama kayak dia ngajakin, Tor mainnya sini, lu kontenin aja. Dari situ kayak ya udah numpang konten dulu. Jadi kayak buat pancing gitu sih. Sisanya kayak jadi tuh jadi udah menemukan passion. Oke, gue hobi makan. Dimana ketika gue makan gue balik modal, betul nggak sih Kak? balik modal. Iya kan? Gue makan gak merugi nih. Jadi kurang lebih kayak gitu ya motivasi. Jadi tetap maunya tuh menjalankan kerjanya itu fun, tapi ya tetap mendapatkan uang, tetap dapat pemasukan gitu. Juga memberikan benefit juga ya bagi industri yang Mas Adetora ini ya, review ya. Karena kontennya Mas Adetora ini aku lihat selalu viral ya. Bukan amin ya, emang udah viral, udah di segala platform media sosial ya. Gila, luar biasa banget Kak Adetora. Berarti emang selalu nggak cuma hobi, tapi emang menaruh banyak hati dan keniatan untuk menjalankan kerjaannya. Dan membuat kontennya. Luar biasa. Apalagi konten yang kemarin Borobudur ya, yang cosplay jadi orang kaya itu sebenarnya lucu banget sih. Maksudnya wajar kalau viral ya, karena memang menarik banget ya buat viewers gitu loh. Yang tadi Kak Zili bilang banyak banget kontennya Kak Adetora ini tuh banyak yang viral. Ada nggak sih Kak kayak buat mungkin Borobudur viewers yang ingin mulai terjun menjadi konten kreator gitu? Ada nggak sih Kak membuat konten yang jadi langsung viral gitu? Ada nggak sih dari Kak? Sebenarnya kalau tips and trick sih ya saya pribadi emang masih coba-coba juga. Jadi kayak belum tahu nih pakemnya yang viral tuh gimana. Cuman kalau misalkan dibilang caranya bikin viral sih 3 paling kayak 5 dari 10 konten yang berhasil viral sih dibandingkan nggak semuanya viral juga, karena kita kayak harus tahu ramuan-ramuan. Coba deh konten kayak gini, yang suka katakanlah 80% dari followers, konten yang sukanya cuma 30%. Jadi kayak ubah mindset kita, jangan cuma jadi pengen mindset kreator, tapi mindsetnya jadi pola pikir penonton juga. Jadi jangan cuma pengen jadi kreator tapi nggak mikirin sudut pandang si penontonnya tuh pengen apa gitu sih. Jadi kayak ramuannya tuh banyak, coba dulu A, B, C, mana nih yang banyak disukain, terus kayak ada value-nya juga, ada manfaatnya juga. Jadi kayak kontennya nggak cuma untuk kepuasan pribadi, karena kan awal-awal tuh bikin konten pengennya yang penting estetika, yang penting bagus, kitanya ganteng, kitanya cantik, tapi nggak ada buat orang lain gitu. Jadi ya nilainya itu aja sih, yang penting value-nya dipikirkan juga gitu. Oke, jadi mengerti apa yang pasar mau gitu, apa yang penonton inginkan gitu ya. Tapi pernah nggak sih Kak Adetora nih menggunakan clickbait ya nggak sih? Clickbait sebagai salah satu cara memviralkan kontennya Kak Ade? Beberapa video emang mungkin hampir 90% video Adetora tuh pasti clickbait gak sih Kak? Kayak clickbait pun ya masih clickbait yang bisa ditoleransi sih. Menurut sisi konten ya, sisi hiburan ya. Jadi kayak awal dulu kayak bikin konten yang benar-benar ini nggak tahu sih ini contoh baik atau enggak, tapi kayak bilang harga tuh bisa kita bikin yang versi murah, padahal di balik harga murah itu kan ada perjuangan kita nyari promo, kita cari informasi gimana dapetnya. Tapi kan orang-orang mungkin taunya gue ngecek aja kok gue nggak dapet harga segini sih. Nah dari situ tuh jadi kontroversi. Itu biasanya titik awal kita buat dapat perhatian dulu sih. Walaupun mungkin di next video kita bisa kasih edukasi sebenarnya cara dapat promo tuh mungkin ada jadwal-jadwal tertentu, ada momen tertentu. Misalkan nanti di Lebaran nanti kan banyak promo juga tuh kayak gitu sih. Jadi berarti emang clickbait tuh dibutuhkan untuk ibaratnya first step menarik perhatian para audiens, begitu ya menurut Karena Ade ya? Jadi biasa aja kita kayak ibaratnya menebar garam di lautan gitu. Jadi kayak semuanya sama sih, kayak kalau mau beda ya harus punya entertainingnya sendiri gimana caranya. Walaupun emang kita harus mikirin sih dari dampak entertaining clickbait itu apakah ada yang dirugikan atau enggak, ataupun ya pokoknya harus tetap mikirin yang lainnya. Cuman kita kayak ngasih batasan wajar untuk clickbait sih gitu.
Kalau untuk clickbait sendiri, Mas Ade mungkin biasanya naruhnya di ini ya, kayak caption wording judul di awal atau apa? 3 Atau detik ada pertama clickbait sih. lain? Kayak kemarin contohnya konten Hotel Borobudur pura-pura jadi orang kaya itu mungkinnya maksudnya apa nih, mau pura-pura di mana gitu. Padahal emang Mas Ade kaya sebenarnya ya. Kita kan gak ada yang tahu. Ya, Gak ada yang tahu ya. ya sebenarnya kalau clickbait tuh emang sebenarnya ini udah rahasia umum juga sih. Kalau di sosial media tuh orang tuh tingkat konsentrasi di ketika scrolling timeline sosial media itu 3 detik pertama. Jadi kalau kita bikin konten ya usahakan yang bagus-bagus di 3 detik pertama. Jadi kayak jangan samakan sosial media sama konten-konten kayak apa sih video-video yang tayang di platform lain, misalkan kayak di bioskop atau di apa kan biasanya tuh awalnya tuh kayak slow dulu, tapi kalau di sosial media yang saya pelajarin sih, yang udah saya praktekkan ya emang harus benar-benar yang paling menarik taruh di 3 detik pertama sih. 3 detik pertama berarti itu Ya. Waktu-waktu krusial ya, dan waktu-waktu emang perhatian audiens itu ibaratnya Nah. penuh banget di situ saat melihat konten. Jadi konten kita tuh akan ditonton sampai habis Iya, enggak Kak. gitu ya Mas Ade? Jadi kalau yang mikir kejutan yang serunya taruh di belakang aja, mungkin untuk saat ini sih belum tepat. Jadi kayak udah taruh paling depan aja dulu yang emang bakal bikin orang penasaran gitu loh. Ya mungkin bisa dilihat contoh-contohnya di video Aditora apa aja sih yang sebenarnya yang bikin menarik orang nonton sampai selesai itu apa gitu sih. Iya, biasanya orang tuh naruh caption yang menarik banget, terus baru konten yang bikin ditunggu-tunggu itu di akhir. Itu mungkin salah satu yang bikin, aduh gue tunggu-tunggu, jadinya kontennya tuh sampai ditonton. Jadi banyak sih sebenarnya ya Kak, untuk cara menarik perhatian para audiens. Jadi emang Kak Ade nih udah punya keunikannya sendiri gitu. Punya trik sendiri ya gitu ya untuk supaya viral. Nah, boleh dicatat berarti untuk Borobudur viewers teman-teman semua ya yang mungkin ingin mengikuti jejak Mas Aditora jadi konten kreator gitu loh supaya bisa viral juga konten-kontennya gitu kan ya. Jadi yang kita tahu Kak Aditora ini konten-kontennya itu berisikan mengenai hotel review, terus food review. Jadi sebenarnya yang Kak Tora ini mau coba promosikan melalui Instagram itu biasanya produk-produk seperti apa sih Kak? Atau emang mau memperkenalkan isi hotelnya kah, atau lebih ke interiornya, atau emang tergantung keunikan dari setiap hotel. Jujur sih emang awal niatan pengen bikin konten itu adalah edukasi, karena emang balik ke flashback dulu nih, dulu kan emang kuliah di bidang pendidikan sebagai guru, karena pernah juga jadi guru tuh 2 tahun ngajar di SMK. Jadi kayak pengen ilmu yang diambil selama kuliah tuh bisa bermanfaat di sosial media juga, bisa jadi guru buat teman-teman semua di sosial media, karena pengen bikin kayak edukasi tentang staycation dan lain-lain. Makanya saya bikin segmen tuh namanya Dokter Staycation, dimana kayak orang yang lucu ya? Orang yang nanya kayak, lucu Kak, banget. Di hotel tuh boleh naik motor nggak sih gitu? Kak, di hotel tuh bisa buat sarapan diganti sahur gak sih? Bahkan masih ada yang nggak tahu. Jadi makanya mikir ini kayaknya pas deh timingnya bikin konten yang edukasi, terus kayak ya udah deh bikin program Dokter Staycation. Jadi tujuannya emang pengen ngasih edukasi buat teman-teman yang nggak pernah staycation tuh biar nggak takut nyobain namanya ke hotel, check-in aja bahkan orang masih deg-degan, Kak, check-in tuh ngapain aja, ngasihnya apa aja, KTP kah, ataupun kalau nggak punya KTP gimana bisa pakai SIM atau enggak, kayak gitu sih Kak. Jadi kayak ngasih tahu orang yang belum pernah sama sekali cobain staycation di hotel tuh bisa tahu lewat video-video di Adetoranya itu sih, gitu. Nah, pas banget berarti ya kita mengundang Mas Aditora kali ini ya, karena kita memang mau membahas staycation during Lebaran. Jadi tips and triknya buat para Borobudur viewers, jadi supaya tadi pertanyaan-pertanyaan netizen yang agak melenyeh dan aneh-aneh itu bisa terjawab gitu. Apakah boleh bawa motor, atau tadi sarapan diganti menjadi sahur karena saat Ramadan ya. Jadi cocok banget buat para Borobudur viewers yang ingin mengetahui tips and trick dari profesionalnya langsung dari Dokter Staycation. Luar biasa. Mas Ade boleh berarti ngasih ini ya tips and trick untuk pasien-pasiennya nih, pasien-pasien staycation nih, gimana sih cara staycation yang baik dan menyenangkan dan maksimal gitu di Hotel Borobudur Jakarta? Iya, apakah kalau staycation tuh harus di kamar aja ya kan? Jadi emang
kan jadi staycation kan mau melepas penat gitu. Apakah coba mungkin sedikit ada trik-trik dari Kak Aditora bisa sebenarnya kalau dijelaskan, staycation Kak? tuh tiap orang tuh punya caranya sendiri sih. Misalkan dulu awal-awal banget saya pribadi buat staycation itu adalah benar-benar kayak cari pelarian dari kantor. Karena kan saya kerja dari Senin sampai Jumat, kadang Sabtu Minggu juga masuk dulu kan, kayak kayaknya staycation sendirian, matiin koneksi data, cuman kayak nikmat itu sendiri, kayak bener-bener kayak ya udahlah bikin video-video buat lucu-lucuan, kayak bikin konten gitu, kayak jauh dari kerjaan kantoran. Ataupun ada yang pengen staycation emang bener-bener quality time sama teman-temannya yang beda. Biasanya kan kalau kumpul di rumah sama di hotel tuh akan beda rasanya. Nah, dan itu Beda juga vibes-nya. kalau ditanya apa aja sih tips biar seru, setiap orang punya ramuan sendiri, karena ada yang emang serunya mereka tuh benar-benar time sendirian, recharge. Apalagi anak-anak introvert tuh yang katanya bisa recharge tenaga mereka ketika mereka sendirian tuh. Itu dulu gue banget, gue kayak staycation sendirian tuh bener-bener dari Sabtu Minggu tuh bener-bener sendirian, gak mau ada orang yang ngeganggu gitu kan. Ada juga yang emang teman-teman tuh ngundang teman-temannya buat datang kayak sekedar buat ngobrol ataupun kayak makan-makan, kolam renangnya, ataupun juga fasilitas-fasilitas lain yang ada di hotel. Apalagi di Borobudur kolam renangnya katanya standar apa Olimpik ya. Olimpik. Olympic size Itu kayak betul pasti banget. seru banget sih kalau misalkan teman-teman nanti kalau ke Borobudur cobain juga tuh, karena nggak cuma di kamar aja kan, kalau staycation tuh bisa fasilitas-fasilitas lainnya, ada restoran, ada juga restoran yang entertainment gitu kan, terus ataupun ada yang di kolam renang dan taman-tamannya gitu. Jadi kayak banyak sih ramuan untuk seru staycation tuh, setiap orang beda-beda. Apalagi di hotel Borobudur ya banyak pilihan aktivitas juga gitu. Dan pertanyaan audiensnya Mas Aditora sendiri tadi, kalau selama Ramadan boleh diganti dengan sahur apa enggak, di Borobudur tuh kita punya ya, Punya. Jadi selama buat Borobudur viewers atau untuk Borobudur viewers yang ingin menjadi tamu hotel kita, ingin mengunjungi Hotel Borobudur Jakarta selama Ramadan dan ingin mengganti sarapan menjadi sahur, itu bisa banget. Apalagi kalau kalian ingin menikmati home service, itu tinggal bisa diantar gitu. Jadi kalian nggak usah pagi-pagi masih ngantuk banget, mau sahur nggak mungkin ke bawah, nggak mungkin turun untuk sarapan, nggak mungkin ke bawah untuk sahur, bisa diantar dengan pelayanan room service. Jadi tadi juga Kak Aditora nih tipe yang kalau lagi staycation matiin data, ibaratnya memutus hubungan dari dunia luar. Jadi nggak mau selama dari Senin sampai Jumat kepala udah ruwet ya kan, udah riweh dengan pekerjaan. Jadi Sabtu Minggu tuh maunya tenang gitu kan, tenang dan kedatang ke hotel yang banyak hiburannya, banyak spot-spot tempat yang ingin menjadi penyegaran kepala gitu ya, pikiran. Jadi sedikit info aja, Hotel Borobudur Jakarta ini kita banyak banget fasilitas. Kemarin Aditora juga udah ngeliat ya Kak, salah satunya juga kita punya pool yang luas banget, 50 meter dan kedalamannya itu 3,8 meter. Jadi emang cocok banget buat kalian tuh yang udah kolam renang dikelilingin taman yang luasnya 2,3 hektar. Abis itu udah capek datang ke klub and spa untuk dipijat, spa, terus abis itu langsung nge-gym. Aduh, enak banget. Jadi emang fasilitas di Hotel Borobudur Jakarta itu lengkap banget. Jadi dalam satu tempat kalian nggak perlu keluar-keluar lagi, nggak perlu keliling Jakarta lagi yang udah super macet. Jadi kalian udah datang ke sini udah dapat paket lengkap lah ibaratnya ya. Ibaratnya Hotel Borobudur Jakarta itu obatnya dokter staycation. Obatnya. Jadi kalau dokter staycation punya pasien-pasien nih bisa mempromosikan resepnya Hotel Borobudur Jakarta yang bisa. Ya. Oke, jadi salah mungkin yang kita tahu Kak Aditora ini sudah banyak banget melihat fasilitas-fasilitas di hotel-hotel lain ya, di Jakarta, di luar kota. Fasilitas apa sih Kak yang menurut Kak Aditora nih yang ini wajib harus ada di hotel? Jadi kayak gue nggak bisa datang ke hotel yang nggak ada fasilitas. Sebenarnya untuk hotel tuh karena emang marketnya Aditora adalah emak-emak nih, ibu-ibu, jadi kayak orang-orang tuh selalu nanya kalau nggak backup kolam renang sama Netflix ataupun Disney Plus yang ada di TV entertainment di ruangannya, di kamarnya. Itu sih, 3 itu tuh kayak, Kak ada bathtubnya nggak?
Kak ada kolam renang buat anak-anaknya nggak? Atau Kak ada playground buat anak-anak juga nggak? Atau nggak ada Netflixnya nggak di kamar gitu sih? Itu empat itu yang sering banget ditanyain sama emak-emak tuh yang follow Aditora tuh biasanya. Oh, Mhm. jadi playground, beta, terus Netflix, atau acara TV. acara TV yang menarik ya. Jadi buat sedikit informasi lagi, kita ini lagi di Superior Room. Kita lagi ada di Superior Room. Nanti setelah berbincang-bincang dengan Kak Aditora, kita bisa sedikit keliling di hotel ini, di kamar ini ya, di kamar ini untuk melihat, mungkin bisa sedikit intip-intip bagaimana sih kamar kita ini yang lagi sedang kita tempati untuk IG Live ini. Oke, jadi kita tahu Kak Aditora ini selain Instagram tuh aktifnya juga promosinya juga Di YouTube melalui sebenarnya YouTube, emang aktif, cuman sekarang lagi agak males ngedit sebenarnya. Cuman emang di awal-awalnya tuh orang-orang tahu dari YouTube sih biasanya. Tapi dari dua platform tersebut, menurut Kak Adi tuh yang paling kayak pas untuk melakukan promosi sesuai kontennya Kak Adi tuh konten Instagram kah? Untuk saat ini sih di Instagram sih, karena emang dibilang nggak terlalu capek ngedit, lebih informasinya tuh lebih mudah diserap juga, kayak nggak terlalu panjang, jadi kayak singkat, padat, dan langsung ke poinnya gitu kan. Kalau YouTube kan emang harus ada entertainment, kayak ngobrol dulu, mukodimah dulu kalau kata bahasanya, kayak harus lalala dulu gitu, baru nanti ke poinnya. Ya Instagram sih saat ini ya. Jadi emang Instagram itu emang platform cocok banget sih ya untuk promosi. Apalagi untuk video-video singkat yang emang jadi karakter utama dari Kak Aditora gitu. Jadi menunjukkan ke apa namanya fasilitas hotel, nggak perlu banyak ngomong gitu loh ya Kak ya. Kalau Instagram. Nah, untuk ini sendiri, Mas Aditora sendiri selain sibuk untuk jadi konten kreator di YouTube, di Instagram, ada project lain kah yang sedang digarap nih? Sebenarnya punya cita-cita pengen punya manajemen konten kreator. Jadi sekarang sih udah sebenarnya dari 2020 udah megang beberapa kreator di namanya Jakarta Kreator. Walaupun namanya Jakarta Kreator tapi isi kreatornya itu ada yang dari Semarang, dari Jogja, dari Palembang, pokoknya banyak sih, dari semua se-Indonesia ada. Cuman emang kenapa namanya Jakarta Kreator, biar ear catching aja gitu sih. Oke, tapi untuk isi ininya konten kreatornya sendiri itu untuk isinya sama hotel atau kita campur. Emang campur. Jadi nah itu pun jadi awalnya tuh bikin karena memang pengen namanya wadah buat collab sama teman-teman, kayak punya wadah yang dimana teman-teman yang pengen belajar konten tuh ada tempat buat nanya gitu. Jadi kayak emang lagi-lagi jiwa gurunya tuh, jiwa SPD-nya, sarjana pendidikannya pengen terpakai, jadi bikin wadah Jakarta Kreator buat saling belajar, nanya cara bikin konten tuh mulainya gimana Tor, cara bikin konten tuh harus apa dulu Tor, kayak gitu-gitu sih. Jadi kayak dari situ mikir kayaknya kalau kumpul doang tapi nggak ada cuannya nggak asik, jadi kayak ya udah kita ke cuan. Betul banget. Jadi emang karena udah basicnya pendidikan, pokoknya project yang mau digarap ya yang ngedukasi orang terus ya kayak. Jadi apalagi nih gimana cara gue mau ngedukasi orang. Project upcomingnya mungkin adalah manajemen konten kreator. Ih keren banget. Itu benar-benar kayak masih muda tapi udah visioner. Ngeliat banget market cocok ini sekarang tuh apa gitu ya. Mungkin juga konten-konten kreator yang masih individu gitu, mereka juga bingung banget. Gue bisa, ibaratnya skill gue bisa diwadahi di mana ya, bisa dimanfaatkan di mana ya gitu. Wah keren banget Kak Aditora untuk idenya. Untuk konten kreator ini ada Instagramnya atau sebenarnya untuk Instagram itu cuma buat kayak wadah untuk ketika posting di Instagram bisa mention gitu doang sih, tapi kayak emang nggak diolah secara gimana cuma kayak Jakarta Kreator buat join, klik linknya kayak gitu aja. Tapi kayak kalau kumpul atau apanya biasanya diskusi di grup WhatsApp sih. Keren banget, berarti emang udah nge-gather gitu, kayak ngumpulin orang-orang yang punya passion yang sama dan jiwa yang sama, jiwa seni, dan ibaratnya di industri digital ya. Apalagi orang-orang yang hobinya sama gitu ya. Keren banget. Oke, mungkin
kita udah pakai kata nih sekarang. Kita mau membahas mengenai Wah. Lebaran. Lebaran mungkin sedikit staycation yang during mendekati Lebaran gitu ya. Jadi kalau untuk Kak Ditora nih, Kak Ditora tuh ketika Lebaran lebih baik mudik, kumpul keluarga, atau staycation bareng keluarga di hotel, gimana tuh Kak? Karena staycation dari kemarin tuh hampir tiap hari ya, jadi kayak sekarang mudik orang tua. Oh, jadi karena udah sering. Banget udah bosen suasana hotel, mudik aja. Untuk rencananya Mas Ade karena lagi ada tren kayak mudikcation atau apa tuh, kayak orang-orang milih untuk staycation pas Lebaran. Itu kan emang sebenarnya seru opsi buat ketika kalian nggak mudik, ya udah pilih staycation atau keluarga yang datang ke Jakarta, karena Jakarta juga lagi sepi, kayak orang-orang suruh aja datang ke Jakarta gitu kan. Tahun lalu saya malah gantinya pas Natal sih, orang-orang libur Natal kita ya udah di hotel aja buat liburannya masih gitu sih. Wah, tren baru ya, mudikation. Jadi nggak perlu mudik tapi staycation. Oke. Jadi keren banget. Jadi mungkin bisa nih buat para Borobudur viewers yang mau melakukan tren nih, nggak mau ke FOMO, nggak mau ketinggalan. Jadi kalian bisa mudikation di Borobudur dengan paket Lebaran. Ya, jadi namanya Borobudur Lebaran Package. Itu harganya apalagi untuk keluarga ya. Jadi bisa 2 orang dewasa dan 2 anak-anak itu hanya 1,3, udah dapat makan. Udah dapat 4 orang, 2 adult, 2 kids, terus udah dapat kids activities. Luar biasa ya. Jadi kita setiap minggu ini, setiap weekend itu kita selalu ada kids activity dengan tema yang berbeda-beda. Jadi walaupun bawa anak-anak, nggak mungkin kayak anaknya tuh kayak bakal cranky di dalam kamar terus gitu, kayak bosen, kayak apalagi tadi yang Kak Aditora bilang, kita punya playground besar banget ya Kak, gardennya aja 2,3 hektar, ada kolam renang khusus anak-anak pun. Jadi cocok banget buat para mudik Borobudur viewers yang mau mudikation. Membership Borobudur masih ada nggak? Ada yang nanya di komen, membership Borobudur ada nggak? Emang ada membership ya? Oh ya, ada dong. Jadi itu untuk klub spa yang tadi aku bilang, abis berenang bisa langsung spa di klub spa Borobudur. Itu jadi kita emang ada paketan gitu loh Kak. Jadi buat penggunaan fasilitas olahraga, terus untuk membership seperti kayak gym, terus kita juga ada kegiatan yoga. Jadi emang kegiatan-kegiatan olahraga dan wellness ya, lebih kayak kesehatan gitu-gitu. Kita itu ada paket membership, masih ada. Jadi untuk tahu lebih lanjut infonya bisa mengunjungi hotelborobudur.com atau tanya aja melalui Instagram kami. Langsung aja di DM, gak usah malu-malu, sungkan-sungkan. Jawabin. Gitu. Oke, sekarang mungkin mulai jawab-jawab kali ya. Boleh? Sebelum menyambung nanti di akhir live kita akan ada sedikit games. Boleh ya Kak, kita supaya nggak tegang-tegang banget ngobrol terus. Ada games dadakan. Oke, kita tanya lagi dari Borobudur viewers. Ada pertanyaan apa? Ada pertanyaan kan? Oh, belum ada pertanyaan ya. Kalau gitu kita yang balik nanya Mas Ade aja. Kita punya quick question nih. Wah. Kita ada sedikit pertanyaan. Kita ada quick question. Kita ada 10 pertanyaan. Mas Ade boleh tolong jawab, tapi nggak pakai mikir jawabnya ya. Harus kurang dari 3 detik jawabnya, oke? Harus kurang dari 3 detik, kayak tadi sesuai dengan perhatiannya tuh di 3 detik pertama. Oke, Kiki boleh nanya. Oke, dari aku. Ya. Mas Ade siap ya? Jangan deg-degan, aku juga ikut deg-degan di sini. Oke. Lontong. Ketupat atau lontong? Lontong. Masjid. Sholat di rumah atau di masjid? Buka puasa jam 12 atau jam 6? Oh, jam 6. Nggak kejebak. Masih aman ya guys. Lalu kolak atau es buah? Es buah. Gorengan atau cake? Oke. Double bed atau twin bed? Mudik atau staycation? Jalan udara atau jalan darat?
nanti nih mudik Ci? Jalan darat. atau jalan darat? Oke. Buffet Buffet dong. atau ala carte? Buffet. Oke, buka Teh. puasa dengan teh atau kopi? Oh, berarti bukan anak senja ya. Biasanya kalau anak senja beduk langsung minum kopi, Iya, langsung iya. ditenggak Oh, iya, gitu. bener. Alhamdulillah Iya. Kak Aditona bukan anak senja ya. Nggak masalah juga anak senja, mungkin emang lambung anak senja tuh udah kuat-kuat Kuat ya, banget. anak hatinya juga Kuat. kuat. Hatinya kuat. Aduh, lagu-lagunya udah kalau semua ya. Iya. Oke, jadi mengulik atau kita sedikit flashback saat Kak Aditora nih mengunjungi Hotel Borobudur Jakarta. Nggak apa-apa ya Kak ya, recall sedikit kemarin kegiatannya saat buka puasa di Hotel Borobudur Jakarta. Kesan-pesannya nih Kak, mengenai tempat, terus makanannya menurut Kak Aditora nih, kesan apa sih yang didapetin ketika berkunjung ke sini. Hotel Seru banget, Borobudur? makanannya tuh dari appetizer, main course, sampai dessert tuh ada. Dessertnya tuh kayak bukan dessert yang cuman formalitas, sampai es krim juga ada di situ. Itu kayak wow, unik sekali gitu. Bukan maksudnya unik tuh, maksudnya ketika kemarin nyobain di hotel-hotel lain, es krim tuh nggak nemunya kayak cuman ya yang manis-manis biasa sih kayak gitu. Cuman pas kemarin di Borobudur nemu ada es krim gitu. Jadi kayak Mungkin jadi emang kayak formalitasnya tuh mungkin karena lagi bulan puasa kayak cuma Iya. biasa tuh kolak gitu ya atau Sama es buah. kalau kita tuh bahkan kayak puding yang benar-benar apa namanya yang buat chef gitu, ibaratnya udah Even sampai makarun saja yang susah bikinnya kita sediakan di kita sediakan di buffet. Jadi jangan khawatir ketika kalian berbuka puasa di buffetnya Bubur Cafe itu pokoknya pasti puas. full kalian. Udah mantap deh pokoknya, dari makanan ringan, makanan berat, apa yang berat banget sampai bawa pulang bawa ya kan, nggak mungkin ya, nggak mungkin dibawa pulang. Sop buntutnya saya enak apa sih, belum nyobain loh kemarin. Aku belum nyobain. Iya kan kemarin kita sediakan itu ya, Kita ada bakso bakso buntut. buntut. Kita emang ada variasi baru selama bulan puasa, kita Wah, bakso buntut. kayaknya Kemarin keskip belum deh. nyobain ya? Karena saking banyaknya tuh menu kayak ambil tapi kayak yang bagian orang-orang bilang, "Bang, cobain sop buntut." Sop buntut kemarin sebelah mana ya sop buntut gitu. Iya, Mungkin saya terlalu tuh berarti next time kalau ke Hotel Borobudur lagi, kita sorry Kak Adi Iya. harus cobain lagi. Iya. Nggak boleh ketinggalan, pokoknya Kak Adi datang, Kak jangan lupa Iya, sop buntut gitu. terus mau ngomong sop buntutnya juara, sop buntutnya legend. Nggak nyobain kemarin. Ya sayang banget. Nanti langsung ke Borobudur buat cobain lagi. Emang luar biasa ya, kayak kefamousan sop buntut legendaris tuh luar biasa. Luar biasa banget. Jadi emang itu salah satu makanan yang Tuh. ada di Hotel Borobudur Jakarta. Untuk Borobudur viewers yang ingin tahu promo-promo makanan atau ada apa aja sih selama nanti Lebaran, ketika kalian udah ada minat gitu untuk datang ke Hotel Borobudur, cek aja hotelborobudur.com di website kita ataupun di Instagram ya. Kita selalu up to date mengenai promo-promo yang ada. promo-promo, terus kita selalu ada event-event yang menarik setiap bulannya, jadi pantengin terus. Jangan lupa di follow ya guys. Lalu mungkin jadi pertanyaan terakhir ya. Tadi Kak Adi sedikit menyinggung nanti bakal mudik pulang kampung. Emang berarti Kak Adi ini Dibilang seorang perantau sih ya? kayak cuman ngesot doang gitu, kayak tahu Rangkas Bitung nggak, gengs? Ada yang tahu nggak? Iya, cuman kayak yang ya? sampai 4 jam sih, kayak 3 jam lah nyampe ke situ. Jadi kayak mudiknya nggak berasa sih. Tapi ya tetap dapat vibes mudik juga. Ya, tetap lah, maksudnya ada ngerasain macetnya, ngerasain capeknya lah ketika mudik. juga. Rasa rindunya gitu loh. Jadi sebagai perantau kemarin nih pas lagi bulan puasa, ada keluh kesahnya ya, kayak harus buka puasa sendiri, sahur sendiri, apa namanya, ngingetin diri sendiri, atau kalau nggak punya pacar ya sendiri Kayaknya gitu. punya sih. Nah, kenapa Kayaknya ya. bulan Gimana Kak, satu sebagai perantau? emang hampir full di hotel. Jadi kayak makanya ada program hashtag sahur di hotel itu, karena ngerasa anak rantau
sedih banget kalau sahur sendirian, apalagi kalau sampai nggak ada yang ngebangunin. Jadi kayak pertama di hotel kan bisa request buat tolong bangunkan dong hotel, ke resepsionis, tolong bangunin nanti jam 3:30 dibangunin sama hotelnya. Terus kayak ada program sahur di hotel kan, bikin program sendiri di Instagram. Itu ngajak teman-teman komunitas gerbek hotel. Jadi kayak kita ngajak, gue ada di hotel ini nih, ada yang mau nemenin sahur gak? Ada yang mau nemenin buka puasa gak? Yuk datang sini. Jadi hampir tiap hari tuh ganti-ganti orang, ganti-ganti teman, ngajakin teman buat bukber di situ, sahur di situ, kayak gitu sih. Jadi kayak kalau dibilang gimana rantau bulan puasa kali ini, maaf nggak sedih. Jadi kayak ada aja teman buat sahur ataupun buka puasa. Karena Oke, jadi walaupun anak rantau juga nggak bakal kesepian karena banyak banget, apalagi dengan visinya itu yang sebagai apa, membangun manajemen konten kreator. Jadi makin iya, jadi kayak sengaja sih nyari teman-teman yang emang satu hobi juga bikin konten kayak gitu, satu hobi juga yang suka staycation. Makanya kalau kalian perhatiin sih di sosial medianya Aditora tuh ada namanya Gerbek Hotel Gangs. Nah, Gerbek Hotel Gangs tuh grup WhatsApp yang dibuat emang buat teman-teman yang pengen staycation tapi sendirian dan pengen punya teman-teman yang kayak sama-sama asik, bisa ngonten bareng, tiktokan bareng, joget-joget kayak di TikTok, biar ya kayak yang di konten-kontennya Aditora kayak gitu sih. Di situ bikin grup dan sampai sekarang masih kebentuk alhamdulillah. Jadi kayak terus ada program pertemuan pertama, kedua, ketiga, sampai terakhir kemarin kita kumpul di puncak di Bogor, di daerah Bogor, di salah satu villa bareng-bareng sama 16 orang atau 12 orang gitu. Walaupun satu grup tuh ada lebih dari 700-an sih di grup Telegramnya, tapi kemarin kita sempat kumpul yaitu kayak kurang lebih 13 orang buat bikin konten di daerah puncak sana, Bogor. Jadi emang kalau anak perantau tuh yang apa namanya, mungkin ya yang selalu jadi concern utamanya adalah ketika pergi keluar dari kota kelahiran gitu ibaratnya, apa namanya, kayak aduh nggak ada teman. Tapi selama kita mau nge-explore ya Kak, kita mau kita mau bersosialisasi dan mencari pengalaman baru, berteman dan bergaul dengan teman-teman yang baru, itu bakal selalu malah jadi tantangan dan hal yang menyenangkan ya. Apalagi teman-teman yang di grup Hotel Gangs tuh suka curhat, Bang, berkat lu bikin grup ini, gua nih yang rantau dari Padang, katakan yang rantau dari Padang datang ke Jakarta, kayak punya temen Bang, kata ya agak sedikit senang dan terharu ketika dia bilang gue jadi punya temen di Jakarta berkat lu bikin grup ini Bang, gitu. Jadi salah satunya bisa ngerasain gitu sih. Kalau aku anak rantau dari Bekasi boleh gabung nggak? Dia kan sering ke Jakarta, ngerantau kan agak lebih ngesot lagi ya. Cuma kalau Rangkas Bitung aku apa nih? Cuman gitu dong, geser badan dong. Enggak ya. Oke, ini ada satu pertanyaan nih Kak dari Borobudur viewers. Anak 9 tahun masih free atau kena charge? Jadi masih free selama di bawah 10 tahun. Jadi untuk menggunakan paket Borobudur Lebaran Package, membawa dua anak di bawah umur 10 tahun itu masih free. Udah dapat tempat, dapat kids activity, dapat makanan juga. Jadi jangan khawatir buat momis nih yang khawatir takut anaknya cranky, takut anaknya aduh bayar lagi deh, aduh liburan malah biayanya nambah lagi. Enggak, jangan khawatir. Oke? Momis jangan mikir dua kali, langsung aja visit hotelborobudur.com, langsung booking. Ya, apalagi di Lebaran ini kita punya kids activity-nya khusus spesial ya Ki. Spesial banget. Lebaran kids activity. Itu kegiatannya di luar dari kegiatan yang biasa. Kalau biasanya kita cuma kayak clothes coloring, kayak mewarnai tas, bikin cupcake. Kalau ini kita ada treasure hunt, ada show magician yang menarik juga. Pokoknya di luar dari kids activity yang biasanya khusus di hari Lebaran ini. Jadi buat Lebaran emang kita ngasih spesial untuk para tamu Hotel Borobudur Jakarta yang ingin mudikcation di Hotel Borobudur Jakarta. Oke, nggak kerasa banget. Udah sharing session bareng Kak Aditora ini udah di penghujung waktu ya. Terima kasih banyak banget untuk ilmu tadi,
ngasih tahu tips untuk apa ya, klik Staycation dan konten-konten yang menarik, apalagi buat Borobudur viewers yang tertarik untuk menjadi content creator atau ingin selama lebaran ini mau udahlah di Jakarta aja tapi mau dapat kesan lebaran. Tadi Kak Aditora ini udah ngasih tips yang keren banget. Oke, makasih banget untuk kehadirannya Kak Aditora. Jangan bosen-bosen untuk datang ke Hotel Borobudur Jakarta ya buat nyobain sop buntutnya. Pokoknya next time harus PR-nya tuh cobain sop buntut. Belum nyobain sop buntut. Ada Borobudur viewers. Apa tuh? Kesian banget nih Kak Ditoranya belum nyobain sop buntut. Ya udah. Ya udah, mungkin sekian dulu dari Afternoon Talk kali ini di episode ke-41. Jangan ini ya, jangan bosan dan tetap nanti di minggu depan kita akan ada episode ke-42 dengan tema yang lebih menarik lagi dan tentunya tamu yang selalu spesial. Terima kasih banyak ya Kak Ditora. Semoga puasanya yang 1 jam lagi ini makin kuat ya Kak ya. Oke, semangat. Oke, see you Kak Ditora. Nonton. Ya. Oke, jadi Borobudur viewers, kita lagi ada di Superior Room. Ini salah satu yang bisa Borobudur viewers dapatkan ketika kalian itu check in ke Lebaran Package, Borobudur Lebaran Package gitu. Kalian bisa mendapatkan fasilitas yang akan kita tunjukkan saat ini. Oke, jadi kalian bisa mendapatkan tadi mungkin buat followersnya Kak Aditora khawatir mereka tuh maunya tuh yang ada bathtubnya. Kita tunjukkan sedikit untuk fasilitas yang ada di kamar mandi dari Hotel Borobudur Jakarta, yaitu Superior Room. Bisa dilihat, luar biasa. Oke, ini salah satu fasilitas yang sudah dilengkapi di kamar Superior Room. Jadi ini untuk kamar mandinya yang sudah bathtub. Lalu kita ada persediaan kopi dan teh yang pastinya selalu ada di setiap kamar. Dan kamar yang sangat super elegan. Oke, jadi untuk Borobudur viewers jangan ragu lagi. Nggak usah pikir panjang lagi untuk booking di website hotelborobudur.com atau mungkin mau sedikit tanya mengenai informasi detail lainnya apa aja yang bisa didapatkan ketika kalian menginap di Hotel Borobudur Jakarta, langsung tanya-tanya aja, nggak usah sungkan. Kalian klik DM, halo Min dan lain-lain, mau tanya ini dong, mau tanya itu dong, oke? Jangan ragu-ragu lagi. Oke, see you di Afternoon Talk selanjutnya. Mungkin dengan tema yang lebih menarik dan promosi yang lebih menarik dan bintang tamu yang lebih menarik lagi. Oke, see you Borobudur viewers. Semoga puasanya lancar. Semoga puasanya lancar dan puasa bulan ini itu diterima. Jadi ya udahlah, maksudnya jangan walaupun bolong-bolong dikit ya udah, semoga yang sisanya itu diterima ya. Oke, see you Borobudur viewers. Dadah.